God is not done with you. Tuhan belum selesai sama kita. Artinya dari minggu pertama sampai minggu yang ketiga kemarin semua membicarakan soal proses. Kak Tony bicara soal tembikar, dibakar, dibaruin gitu ya. Ko Dendi ngomong soal tahu, diperes, dibejek, diinjek lah gitu pakai kaki nggak tuh, ya kan? Dan hari ini saya mau ngomong hal yang lain lagi, tapi dengan tema yang sama, dengan proses. Karena memang Tuhan belum selesai sama kita. Katakan Tuhan belum selesai. Karena memang proses itu seumur hidup, betul ya? Sampai kita tua, sampai kita mati, prosesnya itu seumur hidup. Mari kita baca dari Yesaya 40 ayat ke-31. Saya minta satu orang yang suaranya seksi tapi kenceng. Yesaya 40 ayat 31. Bacanya sama berdiri, yang satu orang baca buat kita semua. Enggak mau. Kakak aja gitu ya. Boleh satu orang bantu saya? Yesaya 40 ayat 31. Kalau enggak ada yang mau bacain berarti kita akan begini terus sampai nanti sore. Ngancem ya. Yuk satu orang baca, berdiri yuk. Tepuk tangan buat BK. BK sini dong BK. BK karena sudah bantu saya hari ini baca ayat. BK boleh milih mau yang mana BK? Yang ini parfum, yang ini coklat, ada coklat. Coklat apa tuh? Coklat tahan baper. Oke, ya. Jadi kalau Kak Tony ngomong soal tembikar, Ko Dedi ngomong soal tahu. Jadi kalau dari ayat ini kira-kira mau bahas tentang apa yang tahu? Tentang Raja Wali ya. Berarti kira-kira udah tahu saya mau ngomong apa ya? Kita udahan aja? Oh belum ya. Kita mau ngomong soal Raja Wali. Kenapa Raja Wali? Raja Wali ini sering disebut dalam Alkitab. Kenapa gitu? Karena memang Raja Wali ini seekor burung yang unik, beda dari burung yang lainnya. Burung bukan sembarang burung. Bukan pantun. Raja Wali sering dijumpai di bukit atau di tepi gunung yang sangat tinggi. Ada lagunya kan ya, gimana? Bagai. Terus? Melintasi gunung tinggi. Bukan melintasi rawa-rawa gitu ya. Lagunya bilang melintasi gunung tinggi. Pemazmur juga mengatakan hal yang sama. Melintasi gunung yang tinggi. Background kita tuh di belakang. Betul. Jembatan. Ya, bukan Raja Wali. Jembatan. Di tempat yang tinggi. Raja Wali menyukai tempat yang tinggi. Dia tidak bisa hidup dan membuat sarang di tempat yang rendah. Raja Wali membuat sarang dari dahan yang besar dan kuat, dari ranting-ranting berdiameter yang besar, yang kuat. Jadi dia nggak bisa bikin sarang dari ranting pohon cabe, nggak kuat tuh. Jadi dia harus menggunakan ranting berdiameter besar, kuat, tidak jarang ada durinya. Tetapi untuk mengisi di dalamnya dia isi dengan rumput, dan dia cabut bulunya buat mengisi sarangnya supaya sarangnya ini empuk, supaya sarangnya itu lembut. Pada waktu betina ini bertelur, maka telurnya akan ditaruh di dalam sarang yang lembut itu. Dan jantannya, nah ini keunikan burung Raja Wali ini, cowok-cowok harus seperti burung Raja Wali. Kenapa? Karena burung Raja Wali ketika betinanya sudah bertelur, telurnya ditaruh di sarang, burung yang jantan ikut mengerami sampai menetas, membantu betinanya. Beda sama ayam. Kalau ayam jantan itu pada waktu betinanya mengerami, ayam jantannya udah kawin lagi sama betina yang lain. Coba senggol pasangan kamu, colek, kamu ayam apa Raja Wali? Coba tanya. Iya, lagi ayam ya, jangan dong ya.
Raja Wali. Jadi betinanya bertelur, telurnya itu ditaruh di dalam sarang dan dierami sampai dia menetas. Nah, pada waktu menetas keluar menjadi anak-anak Raja Wali. Ini calon-calon Raja Wali yang baru. Anak Raja Wali ini karena masih kecil dia nggak bisa terbang. Dia nggak bisa cari makan sendiri, maka induknya Raja Wali ini akan turun, cari makan, cacing, ikan atau apapun dibawa, dia ambil, dibawa terbang lagi naik ke sarangnya dan dia akan kasih makan ke induknya, ke anaknya. Mundur dulu ya Robert. Jadi dikasih makan. Cara kasih makannya gimana? Paruhnya burung Raja Wali itu akan membuat anaknya itu di lehernya jadi tengadah ke atas gitu. Jadi paruhnya membuat anaknya itu bisa begini, tengadah ke atas sehingga anaknya bisa dikasih makan. Disuapin sama induknya. Anak yang masih kecil nggak bisa cari makan, induknya yang kasih makan benar-benar disuapin, dikasih makan. Kita anak-anak Tuhan waktu kenal sama Tuhan, masih baru di dalam Tuhan, masih cinta-cintanya sama Tuhan, makanan yang Tuhan kasih adalah makanan yang lembut. Kita seperti disayang rasanya gitu ya, kalau kita flashback, kalau kita ingat zaman-zamannya cinta pertama kita sama Tuhan. Kalau yang Kristennya udah dari kecil mungkin gak terlalu kelihatan, tapi ada masa di mana kita rasanya nyaman sekali hidup sebagai orang Kristen. Kayaknya nggak ada tuntutan. Tetapi ternyata kehidupan kekristenan, kehidupan kita secara keseluruhan di bumi ini ada tujuannya. Dan Tuhan nggak mau kita ini cuma terus jadi anak-anak yang diginiin doang, dikasih makan. Tuhan mau kita jadi besar, nggak cuma badannya, tapi juga kerohaniannya, tetapi juga kedewasaannya. Ketika Raja Wali ini semakin lama dia semakin besar, sudah mulai ada sayapnya, maka induk Raja Wali akan menggoncangkan sarangnya. Digoyang-goyang tuh kalau lihat di gambar ya. Jadi kalau sarang tuh digoyang, rumput sama bulu-bulunya tuh beterbangan. Keluar dari sarang yang ketinggalan cuman ranting-ranting yang keras, yang tajam, yang ada durinya. Jadi anak-anaknya Raja Wali ini kesakitan karena sakit kena di badannya tuh duri-duri yang tajam. Mau nggak mau dia harus belajar mengepakkan sayapnya. Karena memang seperti diusir sama induknya Raja Wali supaya keluar dari sarangnya. Pada waktu diusir, jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa, kudu bisa, anak Raja Walinya harus mengepakkan sayapnya. Mengembangkan sayapnya untuk belajar terbang. Keunikan Raja Wali dibandingkan burung yang lainnya adalah induknya selalu mengawasi ketika anaknya belajar terbang. Diawasi dari jauh, dari ketinggian, ketika anaknya mulai mengepakkan sayapnya, gak lama jatuh, maka induk Raja Wali akan datang, ambil anaknya ditaruh di punggungnya. Dibawa naik lagi, dilepasin lagi, nah tuh gambarnya itu. Tuh kakinya tuh anaknya tuh udah di atas tuh, udah melengsong begitu ya. Karena dia belajar terbangnya belum bisa maksimal, belum 100% bisa. Tapi dia sudah harus meninggalkan sarang. Jadi walaupun jatuh, tapi dia belajar. Dan induk Raja Wali akan selalu siap sedia untuk mengambil anaknya. Dan ini dikatakan juga di perumpamaan dalam firman Tuhan, dikatakan di Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Satu orang lagi yang baca Ulangan pasalnya yang ke-32 ayat 11 dan ayat 12. Satu orang?
Terima kasih untuk Vido. Vido boleh maju lagi. Vido boleh maju. Dapat hadiahnya karena udah baca ayat nih, bantuin saya. Boleh milih, Dok. Silakan. Ayo. Kok ketawa? Boleh ambil apa aja. Oke, terima kasih untuk Vido. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikian Tuhan juga menuntun kita. Sama pada waktu kita beranjak dewasa, kita sudah mulai lebih dalam mengenal Tuhan. Bagaimana Tuhan juga mau kita ini belajar lebih banyak dalam kehidupan kita. Kita seperti digoncangkan. Kadang-kadang yang kita temui pencobaan dalam hidup kita itu gak cuman kerikil. Kalau kerikil kan bunyinya kayak ada gedek gitu doang ya. Kadang-kadang goncangannya seperti pesawat, ada turbulensinya. Setiap kali kayak mau turun kita udah kayak cuma mau pegangan aja, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Itu yang saya alami waktu pesawat menuju ke Bali. Teman-teman saya ada di atas, saya masih di bandara ketinggalan karena tiket pesawat ya. Teman-teman saya nih, Bapak Dendi udah di atas, tapi turbulensinya luar biasa. Mereka berpikir mereka akan mengalami nasib seperti Adam Air dan jatuh. Jadi setiap kali turbulensi mereka doa Bapak kami. Dan mereka berpikir, Airin nanti akan kesaksian nih kayaknya nih. Iya, saya gak ikut karena kemurahan Tuhan. Teman-teman saya semua, tapi puji Tuhan ya semuanya aman ya. Puji Tuhan. Kadang-kadang hidup kita juga gitu sama. Gak cuman kerikil aja, kadang-kadang goncangannya kuat. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mengembangkan sayap kita, belajar mengembangkan otot-otot keimanan kita. Supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih tangguh. Kesemuanya ini adalah proses. Dan terus kita akan alami sampai ke level-level yang lebih tinggi. Kalau kita sudah melewati yang satu, Tuhan akan terus goncangkan sampai ke level yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi. Ketika kita bisa di satu bidang, ketika kita bisa di satu sisi kehidupan kita, kemudian kita mulai merasa nyaman, kadang-kadang kita kan suka pikir ya, Tuhan ini kayaknya gak mau gue seneng gitu. Kayak gue baru seneng dikit, ada aja, ada lagi. Karena Tuhan mau kita naik level. Karena Tuhan mau kita berkembang. Tuhan mau kita bertumbuh. Gak cuma umur kita doang makin tua. Tapi kerohanian kita mau terus bertumbuh. Mau terus berkembang. Balik lagi sama Raja Wali. Raja Wali itu prosesnya dari dia lahir ada sampai dia gede. Dia terus mengalami proses pendewasaan. Pada waktu dia udah bisa terbang, mengepakkan sayapnya, induk Raja Wali akan mengajarkan bukan saja bagaimana terbang, bagaimana menajamkan visual. Raja Wali ini punya kemampuan 5 kali lipat visual yang lebih tajam dari manusia. Sehingga dia bisa mengamati gerak-gerik mangsanya meskipun kecil, kelinci, tikus. Dia bisa lihat karena visualnya tajam. Induk Raja Wali mengajarkan bagaimana cara mengambil mangsa di darat, mengambil mangsa di laut. Dan menganalisa angin. Burung Raja Wali tidak terbang pada angin yang umum. Dia akan terbang pada angin yang lewatnya memang hanya pada waktu-waktu tertentu. Thermal wind dibilangnya. Jadi kalau anginnya belum lewat, Raja Wali itu akan duduk diam di atas sarangnya atau di tebing-tebing yang tinggi. Begitu ada angin, thermal wind-nya ini lewat, baru dia akan terbang menuju ke tujuannya. Kenapa? Burung Raja Wali itu kalau boleh dilihat di gambar, sayapnya itu lebar sekali, bukan saja lebar tetapi bulunya lebat.
Bulunya ini berat. Jadi kalau dia mengepakkan sayapnya berkali-kali, kalau ketujuannya yang jauh dia mengepakkan sayap berkali-kali, dia udah bisa kelelahan dan mati di jalan. Tetapi karena dia mengandalkan thermal wind, dia mengandalkan angin tertentu yang membuat dia bisa melesat maju, maka dia hanya cukup mengepakkan sayapnya sekali dua kali, kemudian dia melayang. Bukan terbang ya, melayang menggunakan angin yang lewat. Konsep ini digunakan juga untuk pesawat jet. Jadi dia melayang dengan dorongan kekuatan angin. Jadi bukan tenaganya, bukan sayapnya, tapi angin yang mendorong dia melesat sampai ke tujuan. Saudara jangan takut sama angin. Karena apa? Angin yang bawa saudara melesat sampai ke tujuan. Angin yang membantu saudara melesat sampai ke tujuan. Dan kalau kita menggunakan tenaga sendiri, bisa terbang tapi gak jauh. Kita mau sampai ke tujuan bukan? Tujuan kita masih jauh di depan. Kita gak bisa gunain tenaga sendiri. Kita perlu angin. Kita perlu angin. Kadang-kadang kalau kita menggunakan tenaga sendiri, kita itu rasanya gampang capek. Karena memang bukan itu desainnya kita dari awal. Kalau kita capek, kita bisa mati kecapean. Kenapa firman Tuhan bilang, jangan tawar hati. Karena tawar hati adalah gejala awal dari kematian rohani kita. Kenapa firman Tuhan mengatakan jangan tawar hati berkali-kali di kitab Yosua? Karena Tuhan gak mau kita mati kecapean, mati rohani kita. Tuhan mau sama seperti ayat yang di awal kita baca bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan punya kekuatan yang baru. Karena memang Tuhan mau kita terbang seperti Raja Wali. Tidak pada semua angin Raja Wali itu terbang. Raja Wali memilih anginnya. Pada angin mana dia bisa terbang. Kita juga harus punya kemampuan. Pada angin mana kita mau terbang. Tidak semua angin. Kita ngomong Raja Wali artinya kita ngomong sudah di tingkat yang tinggi. Tidak pada semua angin kita bisa terbang. Jangan-jangan itu angin yang harusnya tempat Tuhan terbang. Dia juga ingin menunjukkan kemampuan terbangnya kepada kita. Pemahaman ini yang baru yang saya dapatkan pada waktu saya mempersiapkan ini. Saya begitu bersyukur sama Tuhan. Karena saya rasanya menyembah Allah yang benar gitu. Kalau saya mau ngomong sama orang lain, saya berbangga hati karena saya menyembah Tuhan yang benar. Kenapa gitu? Tuhan kita itu perkasa gitu ya, luar biasa. Kalau kita lihat nggak dengan mata kepala sendiri kita nggak bisa rasain gitu. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan, dia juga mau menunjukkan keperkasaannya sama kita. Kita nggak bisa capai level yang lebih tinggi, cuman Tuhan yang bisa. Kita seringkali merencanakan masa depan, tapi masa depan belum punya kita, belum. Ada tempat-tempat di mana itu punya Tuhan, bukan punya kita. Dia mau kita juga lihat bagaimana Tuhan terbang. Dia juga mau kita lihat. Jadi jangan ambil bagian Tuhan. Kita boleh mempersiapkan masa depan, itu harus. Saudara memperlengkapi diri dengan kemampuan, saudara nabung, investasi dan lain sebagainya. Saudara diet supaya bisa punya jodoh dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita tuh maunya ngatur Tuhan, bener ya? Harusnya umur segini saya udah punya pacar nih. Umur 25 saya nikah. Umur 26 saya hamil anak pertama. Umur 28 saya hamil anak kedua. Dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita gak bisa ngatur Tuhan. Bukan kadang-kadang, kita gak bisa memang ngatur Tuhan. Kalau Om Budi kan punya slogan ya. Hidup jangan dilawan gitu ya. Kalau Ko Dendi kan berdamai dengan apa yang kita belum punya gitu ya.
Kalau Cici mau bilang jangan ngatur Tuhan. Biar keren gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang mau upload foto Cici Mo ya, ditulis ya. Jangan ngatur Tuhan gitu ya. Jangan lupa tag @solid_generation. Jadi memang kita nggak bisa main di tempat di mana memang cuma Tuhan yang bisa terbang. Ya. Karena kalau kita berani ke tempat di mana cuma Tuhan yang bisa terbang, ya kitanya yang capek. Kitanya yang jadi kelelahan. Saya sendiri mengakui bahwa kadang-kadang saya mengambil bagian di mana harusnya Tuhan yang bekerja, harusnya Tuhan yang terbang, bukan saya. Saya kadang-kadang merasa, saya bisa menyembuhkan hati saya bisa mengatasi ketakutan saya bisa menjalani ini dan itu, saya ngatur pokoknya. Tapi memang itu adalah tempat terbangnya Tuhan. Dan karena itu saya jadi capek sendiri gitu. Ya kalau Tuhan mah gampang aja, ya kan, Tuhan kan ya nggak ada yang nyuruh lu di situ, kayak gitu ya. Jadi kapok sendiri. Makanya sekarang saya mau mulai belajar sama Tuhan bahwa Tuhan kasih pemahaman yang baru. Tuhan mau menunjukkan kemampuan terbangnya kepada kita. Prosesnya nggak berhenti di situ nih si Raja Wali. Nggak cuman ketika dia bisa terbang, dia melayang. Tetapi pada waktu dia umur 40 tahun, dia diperhadapkan pada dua pilihan yang sulit. Yang pertama, dia mau akan melanjutkan terbang terus, atau pilihan yang kedua, dia berhenti terbang untuk sementara waktu karena dia harus mengalami proses yang namanya pembaruan. Proses ini berlangsung selama 150 hari, enggak sebentar loh. 150 hari 5 bulan. Untuk apa? Dia harus diam di sarangnya. Kemudian dia harus merelakan paruhnya itu kalau dia udah tua tuh umur 40 dia paruhnya makin bengkok. Jadi bisa nusuk ke dadanya. Jadi dia harus mengetukkan paruhnya ini ke batu. Sampai paruhnya lepas. Kalau paruhnya lepas, paruh yang baru akan tumbuh. Paruh baru yang tumbuh akan dipakai sama dia untuk mencabut cakar-cakarnya yang ada di kakinya. Supaya apa? Cakar yang lama lepas. Kemudian cakar yang baru akan tumbuh. Cakar yang baru tumbuh akan dipakai untuk mencabut bulu-bulu yang ada di badannya karena sudah sangat lebat. Supaya tumbuh bulu yang baru. Ketika bulunya dicabut, dia harus menghadapkan badannya ke sinar matahari. Sinar matahari akan membantu pertumbuhan bulu yang baru. Dan ini berlangsung selama 150 hari. Dan ketika tumbuh bulu yang baru, maka dia punya energi dan kekuatan yang baru. Diperkirakan umur Raja Wali ini bisa sampai umur 70 hingga 80 tahun, artinya 2 kali lipat. Dari dia memutuskan untuk berdiam di sarangnya. Kita mau hidup bukan saja lama tapi bermakna, tapi kita mau juga sampai ke tujuan. Pertanyaannya cuma satu, mau enggak kita diproses sama Tuhan? Karena prosesnya kadang-kadang enggak sebentar. Kadang-kadang prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama dan enggak bisa buru-buru. Yang namanya proses itu enggak bisa buru-buru. Saudara kalau punya ponakan, punya anak, kalau kita kasih makan, suapin makan, mereka suka lari-lari kan ya. Kan kita suka bilang, duduk enggak gitu ya. Nanti sakit perut, kenapa? Karena proses pencernaannya jadi terganggu. Karena lari-larian, karena memang harusnya duduk. Kita makan harus duduk, supaya proses pencernaannya berjalan dengan baik. Sama saudara-saudara, waktu kita diproses sama Tuhan, kita harus duduk diam. Enggak bisa di waktu-waktu di mana kita selalu terburu-buru. Mengejar waktu, mengejar hal-hal yang mau kita kejar. Karena memang prosesnya hanya terjadi ketika kita duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Tuhan ingin memastikan prosesnya smooth, baik.
Karena apa? Dalam proses itu bulunya harus dicabut. Bulu ini yang sangat lebat memberatkan perjalanan Raja Wali. Sama, Tuhan mau kita cabut hal-hal yang memberatkan perjalanan kehidupan kita. Keras kepalakah kita, iri hatikah kita, gak semangat dan lain sebagainya. Mengandalkan diri sendiri, merasa kita bisa, sombong, arogansi dan lain sebagainya. Pertanyaannya cuma satu, mau gak kita berproses dan sakit-sakitan. Dan bahkan dalam rentang waktu yang tidak sebentar. Tetapi saudara harus ingat, proses yang menyakitkan, yang membuat kita berdarah-darah rasanya. Kayaknya kita ngerasa gak selesai-selesai. Pada akhirnya ada satu tujuan yang Tuhan mau kita semua ketahui. Roma 8 ayat 28. Sampai ayatnya yang ke 30. Satu orang baca. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Satu orang ini boleh maju ke depan. Karena ayatnya ini penting. Boleh maju. Oh Matea boleh, yuk. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Terima kasih Matea, boleh milih. Oke, terima kasih. Pada ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Terakhirnya apa saudara? Dimuliakannya. Tujuannya cuma satu, dapat kemuliaan. Saudara mau dapat kemuliaan, amin? Ya itu mau gak diproses gitu loh ya. Pertanyaannya cuma itu, mau gak kita diproses? Karena emang waktunya kadang-kadang gak sebentar, waktunya bisa lama. Kadang-kadang menghabiskan energi kita. Makanya itu dibilang orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti itu berarti nunggu. Sikap waktu nunggu itu Tuhan juga menilai. Waktu kita menunggu apa yang kita mau. Kadang-kadang yang kita mau enggak sama lagi dengan yang Tuhan mau. Susah emang ya jadi orang Kristen ya. Ya, kadang-kadang kalau ngelihat orang lain yang di luar Tuhan, kok kayaknya enak, kayaknya kaya, kayaknya enggak ada masalah. Tapi emang jadi orang Kristen itu susah. Jalannya sempit karena tujuan akhirnya dimuliakan. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan hati Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, apa sih yang kita minta Tuhan gak kasih? Hal yang sangat berharga Tuhan sudah relakan, Dia kasih buat kita. Dia korbankan supaya kita selamat, supaya kita masuk surga. Masa sih hal-hal yang sifatnya tidak kekal Tuhan gak kasih sama kita? Amin. Yang penting kita mau diproses. Mari kita tundukkan kepala.